Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini, di kesempatan hari ini, saya akan memberikan informasi berbincang-bincang mengenai masalah tes-tes psikotes. Sebelum kita lanjutkan, bagi kalian semua yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa. Dihempas. Baiklah, sudah tidak terasa lagi, akhirnya kita sudah jam berapa ini? Baiklah bosku, di sini saya tidak sendiri ya untuk membahas soal-soal tes psikotes ini. Karena kenapa? Karena kalau saya membahas sendiri mungkin agak bingung juga ya. Agak bingung juga bagaimana mengerjakannya gitu kan. Nah, di sini saya bersama seseorang ya. Namanya itu Mr. Li Huang. Dia berasal dari Jiangsu, masih Jawa Sunda, namun dia juga sedikit cerdas katanya sih. Makanya kita buktikan. Katanya dia cerdas gitu ya. Nah, di sini kita buktikan kecerdasan dia sebagai perwakilan dari kalian semua yang ada di rumah, agar kalian di rumah itu mengerti dan paham apa yang saya berikan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tes psikotes persamaan kata atau sinonim. Mungkin bagi kalian yang belum pernah mengikuti tes ini, saya akan berikan informasinya, dan bagi kalian yang sudah mungkin akan kilas balik mengulang atau mendapatkan informasi terbaru lagi ya bosku. Nah, untuk tes-tes di sini mungkin saya harapkan tidak 100% mungkin ya kemiripannya, namun 100% yang akan saya harapkan kepada kalian itu tes yang akan keluar itu memang seperti ini gitu ya. Jadi tidak ada kemiripan dalam tes berikutnya yang akan kalian hadapi, namun saya berikan tes-tes ini ialah mungkin ada salah satu kemiripan atau jenis-jenis yang keluar untuk soal-soal tes psikotes yang kalian akan hadapi di suatu saat nanti kalian mendapatkan panggilan kerja. Oke? Baiklah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah bosku, kita langsung saja pada pembahasan soal. Saya sudah menyiapkan di sebelah kiri saya kolom jawaban benar dan di sebelah kanan saya kolom jawaban salah. Kenapa saya membuat dua kolom ini? Karena saya akan memberikan contoh agar bosku paham dan mengerti. Dua kolom di sini saya tempatkan untuk mengukur kemampuan bosku dalam mengerjakan soal tersebut. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama seseorang sebagai perwakilan dari kalian semua yang mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, saya panggilkan Mr. Lee. Come here, Mr. Lee. Oke, I'm coming. Baiklah Mr. Lee, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mr. Lee tentang persamaan kata atau sinonim. Baiklah, langsung saja. Number 1, kuliner. Dilihat dari jawabannya A, B, C, D, dan E yang mendekati untuk kuliner, saya akan menjawab ialah D, masakan. Bisa dijelaskan Mr. Lee, kenapa Mr. Lee memilih jawaban D? Karena menurut saya mantap. Kalau mantap itu sesudah dimakan baru mantap. Dan untuk jawaban yang B, jalan-jalan. Tidak mungkin kuliner jalan-jalan. Yang pastinya kuliner itu sudah jalan-jalan, baru kita masuk ke restoran dan kita memakan makanan yang kita hidangkan. Dan untuk jawaban yang C, santai. Tidak mungkin santai, karena santai itu kayak di pantai. Dan untuk jawabannya E, sudah jelas kuliner itu enak. Namun yang mendekati lebih enaknya itu ialah jawaban terbaik D, masakan. Wow, Mr. Lee. Baiklah, untuk pertanyaan kali ini Mr. Lee boleh menjawab dengan benar. Namun untuk pertanyaan kedua Mr. Lee belum tentu akan bisa menjawab. Langsung saja pertanyaan number 2, kontemporer. Untuk A, aneh. Tidak masuk kontemporer, aneh. Kontemporernya saya sudah bahasa zaman kekinian. B, kuno. Kuno zaman dahulu kuno, tidak mungkin ada di zaman sekarang. C, pada masa kini.
Masa kini emang ABG apa ya? D. Abstrak. Abstrak itu biasanya suka dipakai di skripsi. Saya jelas, saya memilih E. Tidak beraturan. Kontemporer tidak beraturan. E. Waduh, Mr. Lee, untuk jawaban yang ini jelas. Number one mungkin Mr. Lee bisa mengerjakan, tapi number two Mr. Lee Salah di mana? Saya sudah jelas menjawab pertanyaan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Iya, jelas fakta yang sebenarnya itu Mr. Lee salah. Jawabannya C, pada masa kini. Kontemporer itu pada waktu yang sama atau semasa. Jadi jawabannya C, Mr. Lee. Oke, kita langsung pertanyaan number 3, tentatif. Tidak usah melihat jawaban. Saya sudah jelas pasti jawabannya B. Belum pasti. Oke, untuk kali ini jawabannya benar, Mr. Lee. Jelaskan kenapa menjawab belum pasti. Sudah jelas jawabannya B. Karena saya pernah belajar ketika waktu SMP di kamus KBBI. Jadi untuk kalian semua yang mau belajar, buka kamus KBBI. Wow, ternyata Mr. Lee juga sering membaca buku ya, Mr. Lee. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Number 4, rabat. Terlalu mudah pertanyaan ini. Jawabannya C. Potongan. Bisa dijelaskan, Mr. Lee? Untuk A, itu hanya untuk orang-orang yang korupsi, makanya banyak dijerat-jerat. Yang B, keuntungan. Saya belum pernah mendapatkan keuntungan karena belum pernah berdagang. Yang D, bruto. Itu karenanya. Itu C, berat bersih biasa. Kalau tukang beras kadang suka beratnya berbeda. Yang E, nah di sini saya banyak punya utang tapi belum dibayar-bayar. Maka itu saya pilih jawaban yang C, biar banyak potongan. Mantap jiwa, Mr. Lee. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Mr. Lee. Number 5, dehidrasi. Terlalu mudah untuk dijawab. Anak SD saja bisa menjawabnya. Jawabannya B. Bisa diuraikan, Mr. Lee, biar teman-teman kita di rumah mengerti dan paham untuk menjawab pertanyaan persamaan kata ini, Mr. Lee. Baiklah, untuk yang A, mendekati benar, tapi di sini belum jelas proses kehilangan air. Proses kehilangan air itu seperti apa? Untuk yang C, kekurangan darah. Emangnya darah rendah, kurang makan daging apa? Yang D, tambah infus, sama juga ini, masih kurang darah juga, makanya masuk rumah sakit karena tidak bagian daging. Dan yang E, nah akhirnya setelah diinfus, disuntik juga masih kurang darah. Maka dari itu jawabannya kehilangan cairan tubuh, B. Mantap jiwa, Mr. Lee. Oke, untuk saat ini Mr. Lee masih diambang aman, masih benar semua jawabannya. Namun untuk selanjutnya Mr. Lee akan merasakan sulitnya menjawab pertanyaan selanjutnya. Number 6, mobilitas. Hai kamu yang punya YouTube ini, yang punya channel ini, tolong berikan pertanyaan yang sulit, jangan yang gampang, yang mudah seperti ini. Anak TK pun bisa mengisinya. Jawabannya D, gerak. Kalian semua di rumah jangan ditiru perilaku sombong seperti ini. Walaupun kalian cerdas, kalian pintar, tolong kalian tetap rendah diri. Jangan seperti Mr. Lee. Walaupun dia sombong seperti ini, tapi memang kita acungkan jempol dengan kecerdasannya. Tolong berikan penjelasannya. Saya memang dari lahir sudah cerdas, makanya dilahirkan di muka bumi ini. Jadi untuk motivasi itu ialah seorang motivator. Tidak mungkin jawabannya motivasi. Lalu lintas adalah banyak di jalanan, di lampu merah banyak mobil-mobil yang berhenti. Dinamis seperti kue manis, datar bagaikan wajahmu yang berdatar-datar. Oh sorry ya, saya bertindak seperti itu karena memang jawabannya harus digerak. Jawabanmu benar, Mr. Lee. Oke, next. Selanjutnya. Number 7, proteksi.
Sudah kubilang masih saja diberikan pertanyaan yang mudah. Jawabannya A. Perlindungan. Mr. Lee terlalu percaya diri, coba dijelaskan. Untuk yang B. Keamanan. Aduh, di kampung sudah tidak aman, jadi tidak mungkin ada proteksi. Yang C. Kejahatan. Banyak di negara kita kejahatan menyebar luas. Yang D. Penjelasan. Kalau ibu guru ataupun bapak dosen selalu menjelaskan tentang ini. Keindahan. Waduh, kalau saya melihat wajah si dia, waduh, terpikat dan terpikat. Tapi saya tetap optimis pada jawaban saya. A. Perlindungan. Baiklah, untuk saat ini jawabannya benar lagi dan benar lagi. Kalau begini caranya, Mr. Lee bisa jadi direktur ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Akurat. Waduh, akurat. Kalau akurat biasanya presisi. Tapi untuk kali ini saya jawab B. Saksama. Jadi yang mana Mr. Lee? Apakah mau pilih yang lain lagi atau tetap pada jawaban B? Tetap pada pilihan B. Saksama. Tapi limit selidik. Oke lah, saya pilih jawabannya tetap B. Saksama. Bisa dijelaskan Mr. Lee kenapa memilih jawaban B? Ralat itu biasanya digunakan oleh Pak Guru, Ibu Guru bila mengenai soal ada yang salah. Diralat sama Ibu Guru dan Bapak Guru. Untuk selidik seperti Pak Polisi suka menyelidik penjahat-penjahat. Untuk limit, memangnya uang di ATM udah limit. Kurang. Waduh, duit di ATM udah mulai kurang. Tapi jelas saya pilih saksama, mendekati presisi. Mr. Lee, it's good. Memang Mr. Lee top markotop sampai saat ini. Mr. Lee memang top. Jawabannya benar, Mr. Lee. Baiklah Mr. Lee, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 9, registrasi. Menurut saya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, saya akan memilih D. Perpajakan. Akhirnya orang sombong ini masuk dalam jurang kesalahan. Kalian semua jangan menjadi orang sombong, tapi tetaplah rendah hati, karena sombong itu tidak akan ada batasnya, dan kesombongan itu akan menjatuhkan kalian di suatu saat nanti, seperti Mr. Lee ini. Tapi saya acungkan jempol kepada kecerdasannya. Tapi untuk kali ini, untuk Mr. Lee, dislike Mr. Lee. Loh, saya tidak mungkin salah karena D. Perpajakan itu adalah benar. Nah, ini dia seperti Mr. Lee. Udah salah masih aja ngotot. Jadi Mr. Lee itu jawabannya salah. Registrasi itu bukan perpajakan, tapi registrasi itu pendaftaran, Mr. Lee. Baiklah Mr. Lee, kita langsung saja lanjut pertanyaan nomor 10, negosiasi. Baru kemarin saya negosiasi bersama orang Jepang, Tiongkok, China, Dubai, and Eropa. Saya telah negosiasi bagaimana agar perusahaan tersebut menjadi milik saya seutuhnya. Jadi jelas saya akan menjawab pertanyaan ini dengan benar. Ialah jawaban yang benar adalah C. Perundingan. Wow, benar-benar it's good untuk Mr. Lee. Ternyata selama ini Mr. Lee memiliki banyak perusahaan di luar sana. Saya tidak mengira itu semua. Ternyata orang seperti Mr. Lee itu cerdasnya itu benar-benar cerdas, memiliki banyak perusahaan di luar sana. Baiklah, pertanyaan Mr. Lee benar. Dari awal sejak akhir saya sudah bilang, saya dilahirkan di muka bumi ini karena kecerdasan saya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang di luar sana, tetap kalian itu harus belajar kamus KBBI untuk dapat menyelesaikan soal-soal persamaan kata seperti sinonim ini. Karena kalau kalian tidak belajar, kalian tidak akan dapat mengisi soal-soal secara cepat benar.
masuk negosiasi. Hal perpajakan itu seperti kalian yang memiliki kendaraan harus wajib bayar pajak ya, wajib bayar pajak, tapi bukan negosiasi. Tidak mungkin bayar pajak dan negosiasi karena itu sudah ditulis secara real. Untuk pembayarannya dari sana harus sekian dan sekian, jadi kalian harus bayar ya pajak, jadi bayar pajak. Nah untuk itu yang untuk jawabannya yang B, masalah perkumpulan keluarga, masa perkumpulan keluarga dimasuki negosiasi. Bisa juga sih kalau misalkan menyangkut warisan, tapi saya lebih memilih C, perundingan, karena negosiasi itu ialah perundingan antara pihak satu dan pihak dua atau pihak ketiga untuk merundingkan sesuatu atau masalah yang terjadi atau yang sedang dilakukan dalam pembayaran. Jadi harus negosiasi terlebih dahulu. Jadi begitu ya untuk kalian semua yang ada di rumah yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jelas. Kalian jangan lupa baca kamus KBBI, itu sangat penting bagi kalian yang sedang membutuhkan soal-soal ini. Kalian harus belajar untuk kamus KBBI. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Mr. Lee yang telah menjawab 10 pertanyaan dan 8 benar, 2 salah. Cukup bagus untuk Mr. Lee. Namun di kemudian hari Mr. Lee juga harus belajar lagi Mr. Lee karena masih ada salah 2 ya. Tapi untuk saat ini Mr. Lee it's good, masih bisa lolos untuk tes selanjutnya ya Mr. Lee. Namun untuk di sini saya sarankan kepada Mr. Lee, hilangkan kesombongan dalam benak Mr. Lee karena sombong itu tidak baik ya Mr. Lee. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan tentunya saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang di sana yang terkena dampak dari virus corona ini, jangan pesimis, tetap optimis. Setelah masalah ini selesai, setelah musibah ini selesai, corona ini mudah-mudahan pergi yang jauh ya bosku, pergi jauh-jauh, dihempas. Baiklah, sudah tidak terasa lagi, akhirnya kita sudah jam berapa ini? Terima kasih banyak kepada kalian semua ya bosku yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bagi kalian yang membutuhkan pekerjaan cepat-cepat mendapatkan pekerjaan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam tes ini. Dan bagi kalian semua, kita saling mendoakan teman-teman kita yang di luar sana yang tentunya sedang terkena dampak dari virus corona, yang ter-PHK ya, semoga setelah ini mendapatkan pekerjaan lagi ya bosku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata.